Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Alia, koordinator media Fordaf Fatet Kota Tegal, ingin menyampaikan atau mungkin ingin sharing-sharing nih yang berkaitan tentang Ramadan. Karena insya Allah PC Fatet NU Kota Tegal selama bulan Ramadan ini punya konten serba-serbi Ramadan ya. Tidak hanya tentang ngaji puasa, tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga ada mungkin tips-tips atau resep-resep ya yang bisa sahabat-sahabat lakukan di rumah supaya ibadah Ramadannya bisa lebih khusyuk, bisa lebih produktif dan bisa lebih hikmat mungkin ya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk follow sosial media PC FTN Kota Tegal. Kita punya Instagram, kita punya TikTok, dan kita punya blog juga. Ada juga tentu saja YouTube PC FTN Kota Tegal. Ayo di subscribe ya. Oke, hari ini saya mau sharing-sharing tentang kira-kira apa sih syarat wajibnya puasa dan syarat wajib sahnya puasa. Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang tidak terlalu paham tentang syarat wajib puasa. Padahal syarat-syarat ini wajib dipenuhi loh ketika kita akan memulai puasa Ramadan ya. Kenapa? Karena kan kalau namanya syarat itu adalah perkara yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaannya ya. Kalau dalam hal ini adalah Ramadan. Nah, yang pertama adalah Islam. Nah, sahabat-sahabat ya, ayo yang merasa KTP-nya Islam, yang merasa bahwa dia adalah Islam, wajib hukumnya untuk puasa Ramadan ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan Ramadan dengan sengaja ya, tanpa puasa. Eman-eman kalau katanya itu. Lalu yang kedua adalah balik. Balik ini untuk perempuan ketika dia sudah haid, kalau laki-laki ketika dia sudah berhitan dan dia sudah mandi basah, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Nah, untuk anak-anak sendiri tidak dihukumi wajib puasa, tetapi alangkah baiknya bagi orang tua untuk mengajarkan anak tentang puasa supaya anak pun mengerti bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang seru, bulan yang penuh dengan kenangan yang baik ya. Jadi ketika belajar puasa pun usahakan juga dengan suasana yang riang, suasana yang tidak membuat anak menjadi terpaksa untuk melakukan puasa. Mungkin ayah, ibu, kakak, adik, nenek ya bisa mengajarkan tentang pertama sahur lalu nanti buka puasa jam 10 pagi, sahur lagi, buka lagi jam 12, begitu seterusnya sampai maghrib. Nanti semakin usianya semakin bertambah, maka untuk tingkatan puasanya pun ditingkatkan ya. Jadi mungkin puasa beduk kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira sahabat sendiri waktu kecil gimana nih caranya belajar puasa? Mungkin kita akan bikin konten yang berkaitan dengan itu ya. Aduh, jadi melantur ini saya. Lalu untuk syarat yang ketiga yaitu berakal dan memayis. Memayis itu adalah ketika kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mungkin istilahnya tidak gila ya. Jadi yang siang-siang bulan puasa makan, nah itu bisa dipastikan gila atau enggak tuh. Bercanda ya sahabat. Jadi ketika kita merasa bahwa kita sehat secara fisik, sehat secara jasmani dan rohani, maka kita dihukumi untuk wajib puasa ya. Lalu yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ketika perempuan mengalami haid dan nifas, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya di bulan berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah haid misalkan 7 hari lalu kita mengqadha dan sampai Ramadan berikutnya kita belum mengqadha, itu jangan sampai ya sahabat. Kalau misalkan kita 7 hari nggak haid, ya udahlah, kalau kita males puasa, sebulan sekali puasa kan juga sudah menutupi untuk qadha puasa kita ya.
begitu pula dengan nifas. Kalau nifas memang agak berat ya, karena mungkin ada yang mungkin kalau misalkan nifas lahirannya awal Ramadan, dia nifasnya mungkin 40 hari ya, mungkin agak berat ya untuk membayar kodonya, tapi tetap harus dibayar. Nah, berkaitan dengan kodo atau fidyah puasa nanti akan dibahas oleh tim Fordaf lainnya ya. Nah, syarat wajib puasanya sudah, kira-kira apa sih yang menyebabkan puasa itu sah ya? Sah ya, bukan diterima pahalanya, itu beda perkara ya. Apa aja sih syarat sahnya puasa? Sebenarnya hampir sama dengan syarat wajib puasa ya. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci, dan yang keempat nyata masuk bulan Ramadan ya. Itulah kenapa untuk NU sendiri selalu ada rukyat hilal supaya tahu kira-kira kapan masuk bulan Ramadan ya. Nah, itu tadi syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jelas, bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua, dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya. Marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan hati kita senang menyambut bulan yang penuh mulia ini, bulan yang dimana segala ibadah kita dilipat gandakan pahalanya ya. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, dan semoga bisa selesai menunaikan ibadah puasa sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media PC Fatayat NU Kota Tegal untuk bisa tahu serba-serbi Ramadan lainnya. Terima kasih atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.